Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Nurjana, serta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 24101436559. Saya mengajar di SDN 1 Murlor. Kali ini saya akan mempraktikkan dengan materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Silakan Najhan Jidan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin. Yang tidak hadir hari ini kira-kira siapa ya? Indah. Oke, Ibu absen dulu sebentar. Nah, Azam Nur Wahid, Chandra, Bilkis, Zainur Rafiq, Fatih, Tirta, Nur Aziza, Iis, Nadia Oktaviani, Haikal Ramadan, Najhan Jidan, Queen Nafisa. Pancasila, aku akan dukung patriotisme, sedia berkorban untuk Pancasila bersama rakyat aku. Wah, masih ada yang belum lompat. Kita biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik anak-anak. Sebelum kita pelajaran IPAS. Oke, tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup ada apa saja? Tuhan, manusia, hewan. Oke, nah dari beberapa mengetahui tentang bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah fungsi dari tubuh tumbuhan tersebut. Ya, baik anak-anak. Kemudian Ibu mau nanya sama kalian nih. Karena kalian tahu kan makhluk hidup kan ada 3. Ada hewan, manusia, kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu apa sih? Tanaman. Contohnya apa saja? Pohon mangga, pohon jeruk, pohon pisang, pohon mangga, pohon mangga. Tumbuhan merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem kita. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas, tetapi juga berperan penting dalam siklus air, penyediaan makanan, dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Bagian-bagian tumbuhan memiliki peran penting yang mendukung interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang tadi kalian sebutkan ada semua ya. Yang pertama yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Bagus. Nah, kita akan membahas mengenai akar. Akar di sini memiliki rambut
yang menyerap air dan mineral dari tanah yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Dilihat di sini ada fungsi akar kan? Fungsi akar adalah membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di tanah. Pada beberapa tumbuhan akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati seperti wortel, ubi. Kemudian ada beberapa tumbuhan seperti bakau. Air membantu dalam pertukaran air dan pertukaran gas dengan lingkungan, terutama di daerah berair. Oke, untuk akar. Kemudian yang kedua batang. Batang di sini yang pertama itu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan phloem dalam batang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ada beberapa fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyiring dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan Kita putar dulu ya Nazian Zidan ya. Silakan pencet putar. Baca. Fungsi menyerap air dan mineral. Mana yo? Menyerap air dan mineral. Kira-kira oke. Coba kita cek akar ya. Oh iya betul, tepuk tangan dong. Oke, bagus ya. Coba selanjutnya Queen. Maju Queen. Nah, baca. Untuk tulang pada daun tersebut adalah. Ayo jawabannya. Dipencet dong. Melengkung, betul tidak melengkung? Oh iya betul, tepuk tangan dong. Coba Tirta. Kita langsung ya. Satunya Bilqis, maju ke depan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kira-kira masih semangat tidak ya? Yuk, sebelum kita mau mengerjakan tugas kelompok, berdiri dulu. Kita ice breaking lagi. Fokus, ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Semangat.
Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Kalian akan menjawab, tulis dulu namanya. Namanya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Kemudian kelasnya, kelas 4. Nah, di sini dilihat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Nomor 1 itu bagian apa kira-kira? Ditulis. Nama bagian tumbuhan nomor 1 contohnya daun. Fungsinya apa? Nah, ya. Kemudian yang kedua apa? Ditulis. Bagian tumbuhan yang nomor 2 apa itu? Sesuai dengan apa yang ditunjuk di sini. Kemudian yang ketiga juga dilihat. Apa fungsi dari tumbuhan di sini? Yang keempat, nah dilihat apa itu ya. Lihat gambarnya sesuai dengan apa yang ditunjuk. Dan selanjutnya nomor 5. Paham? Oke, silakan kalian kerja. Fungsinya ya, fungsinya dilihat bacaan fungsinya. Fungsinya harus jelas. Fungsinya harus jelas. Silakan. Tulisannya yang rapi supaya dapat dibaca sama teman-teman. Gak apa-apa. Apa fungsi dari bunga, Haika? Kalian sudah menjawab tentang apa itu bagian-bagian dari tumbuhan yang ada di gambar. Kemudian kalian juga menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Sekarang kita presentasi dulu ya. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, silakan perwakilan maju 2 orang. Kelompok 1 akan mempresentasikan bagian sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung klorofil. Buah bermanfaat bagi tumbuhan sebagai cadangan makanan, tempatnya biji. Coba ulangin, barangkali ada yang belum kedengeran. Daun sebagai tempat pembuatan makanan karena mengandung klorofil. Buah bermanfaat bagi tumbuhan sebagai cadangan makanan, tempatnya biji. Untuk kelompok 1 menjelaskan tentang bagian tumbuhan daun dan bagian tumbuh-tumbuhan buah. Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Silakan Cung. Dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Silakan Queen. Mengapa daun biasanya berwarna hijau? Mengapa daun berwarna hijau? Ada yang bisa jawab? Dari perwakilan kelompok 1? Ya, karena daun mengandung zat hijau yang disebut dengan klorofil. Bisa dipahami? Bisa. Apa lagi? Kelompok 2? Apa saja tumbuhan yang menghasilkan buah? Silakan dijawab. Mangga, pisang, jeruk, dan tumbuhan lainnya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih.
Ya. Oke, sudah selesai? Kan biakan tumbuhan. Kedengeran nggak? Kurang keras sedikit lagi. Untuk berkembang biak untuk Bunga berkembang fungsinya biak untuk berkembang biakan tumbuhan. Oke. Untuk kelompok 2 menjelaskan tentang apa itu fungsi dari akar dan apa itu fungsi dari bunga. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Silakan. Dari kelompok 3 dulu pertanyaannya. Mengapa tumbuhan berbunga? Mengapa tumbuhan berbunga? Agar bisa berkembang biak atau menghasilkan buah dan Agar bisa berkembang biak dan menghasilkan buah dan biji. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Silakan jawab. tentang bagian tumbuhan. Batang menunjang tumbuhan, daun, bunga dan buah sebagai alat mengangkut air, garam mineral dari akar ke daun serta zat makanan dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Kira-kira bisa dipahami? Kedengeran nggak tadi? Kedengeran. Oke, ada pertanyaan? Untuk batang terakhir ya? Batang. Oh, belum. Ini dikerjakan ya. Oke. Perhatikan dulu sebelum kalian memulai mengerjakan tugas LKPD individu kalian. Jangan lupa nanti kalian yang pertama itu apa itu menyerap air dan zat hara. Apakah daun, bunga, akar, biji, batang. Nah, nanti kalian tarik garis dulu. Itu fungsinya ya. Fungsi dari bagian tumbuhan. Silakan kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan buru-buru. Nah, mudah-mudahan kalian paham semua ya. Jangan lihat temennya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek. Kira-kira ada kesulitan tidak ya? Untuk mengerjakan apa yang membuat kalian merasa kesulitan? Bacanya pelan-pelan, jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Ya. Apa itu? Ayo, jangan buru-buru. Kerjakan dengan bisa ya.
Bisa ya? Bisa ya? Ada kesulitan? Enggak ya? Gampang ya? Fungsi bagian tumbuhan, apa itu menyerap air dan zat hara. Nah, jangan disebutkan, nanti ketahuan deh. Tempat pembuatan makanan apa? Kan sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian pengangkut atau alat transportasi itu apa? Kemudian bakal tumbuhan baru itu apa? Tinggal tarik garis aja. Ya, kemudian menarik perhatian serangga. Ada kesulitan kita? Ada kesulitan Najwa Jidan? Ya, bagus ya, bisa ya. Coba lihat. Kenapa ini coret-coret? Ya, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya betul ya. Bagus. Paham ya? Nanti ibu nilai. Benar salahnya ibu nilai. Yang penting dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama kelasnya. Nanti betul tidak nanti ketahuan. Ya, berarti kalau betul semua berarti tandanya kamu paham apa yang sudah ibu sampaikan. Coba lihat. Daun sama yang lain. Coba dilihat. Apa? Kenapa ada kesulitan? Ada kesulitan, Dokes? Apa? Coba. Sabar ya. Oke, sekarang kalian tuker sama teman sebelahnya saja ya. Kita cek satu-satu. Menyerap air dan zat hara adalah? Akar. Jawabannya adalah? Akar, betul. Yang kedua, tempat pembuatan makanan. Apa jawabannya? Iya, daun, betul. Kemudian, pengangkut atau alat transportasi. Batang, bagus. Betul semua jawabannya? Ada yang salah? Nomor 3. Oh, nomor 4 ya. Bakal tumbuhan baru. Biji. Ada yang salah jawabannya? Oh, betul semua. Hebat ya, bagus sekali. Yang kelima.
menarik perhatian serangga. Seloncat. Ada yang nggak loncat, ada yang masih duduk. Ulangi. Oke, yuk satu lagi ya. Tepuk semangat. Muter, loncat. Oke, ada yang tahu lagu Balonku? Enggak. Coba dari Azam dulu. 1, 2, 3. Balonku ada. Dor, ulangin. Yuk kita semuanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Balonku. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning. Balon tunjuk satu orang. Kalau balonku, balon terus balon hijau tunjuk orang. Harus tunjuk satu orang, nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke. Biar adil, pakai spidol aja ya. Nanti muter. Yang dapat spidolnya Ibu kasih pertanyaan. Yuk. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Fungsinya kira-kira ada kesulitan tidak? Apa? Kesulitannya di apa? Berarti tidak ada. Ya, tidak ada kesulitannya. Bisa ya. Gimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Gembira, semangat. Ngantuk tidak? Tidak ya. Jadi kalian harus terus belajar supaya tahu apa sih tumbuhan. Tumbuhan fungsinya apa sih untuk kehidupan kita sebagai sumber energi. Oksigen, betul ya. Jadi kalian harus tahu dari bagian-bagian tumbuhan itu ada fungsinya. Ya, sebagai alat reproduksi, sebagai daun yang mengandung zat klorofil, kemudian apalagi buah yang bisa dimakan. Ada batang juga bisa dimakan. Masih ingat gak batang yang bisa dimakan tuh apa? Contohnya sagu dan tebu. Biasanya kalau tebu ada di jalan-jalan yang jualan es tebu gitu ya. Itu kan langsung diperes di tempat belajar tentang proses fotosintesis. Jadi nanti di rumah kalian belajar dulu, dibaca, dipahami apa sih fotosintesis, bagaimana prosesnya. Itu bagian dari tumbuhan juga. Karena tumbuhan selain mereka mempunyai alat reproduksi, mempunyai buah, mempunyai bunga, batang, biji, itu juga ada proses fotosintesisnya supaya bisa apa? Bisa berkembang dan menghargai sesama, memberikan ilmu kepada teman yang mungkin belum mengerti, yang harus kalian pelajari sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Yuk, semuanya diberesin, masukin kertas. Dimasukin dulu kertas, diberesin ya. Yuk, silakan Najjanji dan pimpin untuk doanya. Duduk siap. Teman-teman, Duduk siap dulu teman-temannya, masih ada yang berantakan. Nanti ya. Silakan Nak Chandra, ditunggu. Ya, terima kasih. Silakan. duduk siap. Siap. Kita berdoa dan kita berdoa mulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi. Sebutkan. Akar, kata, daun, buah, Betul. Sekarang kelompok 2, periksa kolongnya ada sampah enggak? ada. Nah, udah ada sampah? Ada. Nanti dibuang. Silakan, boleh pulang duluan.